Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngobras, ngobrol bareng di Zawiyah. Ini bukan di Zawiyah ini. Kok studionya berubah nih? Nah, itu jangan salah ini. Sony. Ya, Nah, udah. ini ada di podcast Habab Masya Podcast. Allah, ya. Aku lupa. Iya. Enggak, ini aura host terlalu begini. Kalau depan mic, auranya begini. Pria sosmed namanya. Pria sosmed. Ya, Her, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kembali bersama saya Habib Abdullah bin Ja'far Assegaf di Habab Podcast Ngobrol Sesaat. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah pemirsa YouTube channel di mana saja yang antum berada, kita sekarang bersama tim daripada Zawiyah Channel. Antum sudah tahu kan tuh? Zawiyah Channel luar biasa. Ada Habib Omar Al-Attas, ini pria sosmed kita ini. Assalamualaikum. Ada juga Habib Salim Assalamualaikum. Al-Attas, luar biasa. Ada juga ada orang tua kita Profesor Husin Attas. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semuanya bekhair semuanya Beb? Alhamdulillah. Prof bekhair, alhamdulillah. Jazakallah khair Prof. Anak ini dapat bulan ini, anak menyangka ini. Ada profesor datang ke Habab Podcast. Mohon maaf kalau kurang-kurang layanannya, kurang sambutannya. Terima kasih. Syukran katsiran. Udah mau datang ke sini. Beb, jazakallah khair. Ya, Afwan. Jadi memang kita mau Profesor Husin bertemu dengan Habab. Karena 2 kali kolaborasi kemarin, Iya. Prof Husin nggak bisa hadir. Alhamdulillah. Ya, Teman jadi adanya di sini. Yo, alhamdulillah. Gak apa-apa ya Allah. Habib khair. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Udah sehat ya. Lumayan. Mudah-mudahan tambah sehat terus. Amin. Amin ya Rabbi. Bagaimana kabar semua aja dakwah? Dakwah kita alhamdulillah terus kunjungan, terus silaturahmi untuk memperkenalkan diri dengan Majelis Taklim, yayasan. Karena memang kan Zawiyah pengurus baru Zawiyah. dan Zawiyah Channel juga baru mengudara gitu. Luar biasa. Anda mau tanya nih sama hostnya dulu nih, ya nggak? Yang host yang luar biasa nih, Zawiyah. Orang kan bertanya-tanya nih, subscriber bertanya-tanya, Zawiyah itu apa nih? Maksudnya Yayasan Zawiyah ini awal pertama kali berdiri kapan? Terus ada Habib Ahmad bin Hamzah Al-Attas yang terkenalnya itu gimana tuh? Awalnya bagaimana? Coba tolong dikasih tahu. Iya, jadi Kita. Zawiyah ini adalah yayasan wakaf yang berdiri kurang lebih sudah 212 tahun. 12 tahun. 12 tahun luar Itu biasa. tahun 1800-an. Nah, itu didirikan oleh Habib Ahmad bin Muhammad bin Hasan bin Hamzah Al-Attas. Beliau dimakamkan di Hadramut Di Wadi Ahmad. Nah, alhamdulillah sejak bulan Juli kemarin terbentuk kepengurusan baru yang dibina oleh pembinanya adalah Habib Abdurrahman bin Syah Al-Attas. Jadi kita meneruskan tongkat estafet dari beberapa pembina-pembina yang terus untuk menjaga Zawiyah ini agar terus bisa menebar manfaat. Untuk bisa berkontribusi buat masyarakat Khojan khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Nah, mungkin Profesor Husin juga nanti bisa menjelaskan program-programnya Zawiyah. Jadi ini sudah yang generasi baru berarti ya? Ini generasi baru. Dari antum sama Habib Salim. Iya. Kalau Prof mungkin dari awal apa gimana? Prof dari jidahnya beliau atau neneknya beliau sudah di Zawiyah. Sudah jauh ya. Sudah di Zawiyah. Berarti Prof bisa kasih tahu sedikit Iya. nggak tentang, kan ada katanya di situ ada sumur, ada apa namanya tuh habaib-habaib dulu datang di situ. Apa gimana tuh maksudnya gimana tuh Prof? Ya, jadi pertama syukron ya udah diundang ya di Oh ya, di alhamdulillah. podcast Tapi sedikit koreksi. Ya. Ana bukan orang tua. Aduh, masih muda. Masih milenial. Masih muda. Jadi Prof, jadi jangan. Tolong diralat itu jangan orang tua, tolong masih muda karena memang kita putih ini di chat ya Prof. Bukannya. Iya, jadi kalau Prof Husin ini profesor. Kalau Ana sama Afi Salim provokator. Jadi Prof juga. Oh, Prof juga. Tapi Prof provokator. beda-beda kata sama profesor. Beda. Baik, silakan Prof. Iya. Jadi memang sejarahnya Zawiyah ini menarik ya. Menarik. Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Al-Attas ini datang pertama kali 1812 Masehi. 1812 Masehi. Iya, tapi konon beliau ke Pare dulu ya, Pare Pare. di Sulawesi. Sulawesi. Ya, terus kemudian sempat ke Sumeneb,
Madura, terus sempat ke Pekalongan, Pekalongan. akhirnya ke Betawi, ke Batavia. Nah, di Betawi ini bangun madrasah. Madrasah dulu yang dibangun. Madrasah. Ya, jadi madrasah di Zawiyah ngajar. Beliau ini terkenal yang nyebarkan kitab ini Fathul Mu'in. Fathul Mu'in, ya. Jadi yang sekarang dipakai ya di pesantren-pesantren Ya. begitu itu beliau yang yang mempopulerkan, Menyebarluaskan. menyebarluaskan. Nah, kemudian juga dalam sejarahnya itu beliau sempat tadi gali sumur. Ah, itu yang gali sumur kemudian nggak terlalu dalam ya, Iya. sumurnya nggak terlalu dalam, itu udah keluar air. Tapi airnya keluar. Airnya juga masya Allah, Iya. ya airnya ini lain dengan air di sekitarnya. Harusnya ada Harusnya asinnya. ada payau-payau, Iya, ya. payau. Iya, ada payau-payau karena kan memang daerah Pekojan itu kan dekat sama Laut. laut ya, sama apa pantai utara Jakarta. Iya. Ya, tapi ini masya Allah airnya nggak asin, ya kemudian juga di saat kemarau juga tetap tersedia, nggak Iya. kering. nggak kering, Alhamdulillah. alhamdulillah. Ya wallahu a'lam itu sesuatu hal yang apa ya, yang Horigol adat. takjub ya, Takjub. buat Kebiasaan. takjub ya. Nah, tapi sebetulnya yang lebih takjub lagi itu adalah semangat beliau nih. Semangatnya. Ya, semangat dakwah beliau yang luar biasa itu tercermin dari keikhlasannya ya, sehingga sampai udah 200 tahun tadi Betul, kurang lebih masih 200 tetap tahun. berdiri dan juga masjid atau musola ya, karena di sana kan ada 2 masjid ya, jadi yang zawiyah ini kita Enggak sebut, Jumat, kita Oh, nggak buat nggak Jumatan. sebut Iya. masjid jame ya, Masjid, bukan, karena bukan ada masjid An-Nawir jame. yang lebih tua An-Nawir yang lebih tua. ya. Nah, alhamdulillah selalu hidup Iya. ya, kita ada punya madrasah diniyah. Kita punya majelis taklim untuk ibu-ibu, untuk remaja putri, untuk anak-anak. Itu dari sejak 200 tahun itu terus ada bersambung estafet atau bagaimana? Untuk ke madrasah dalam pengertian madrasah tradisional, iya. Oh. Ya, mungkin dulu madrasah tradisional itu ya sama sekarang ini disebutnya majelis Majelis taklim. Majelis taklim. Disebutnya majelis taklim. Ngaji-ngaji Betul, lekar. ngaji. Iya, betul. Kita masih pakai lekar sekarang. Oh, Masih. Iya, sama kita sekali. kita nggak Nggak rubah, hilangin, ya, nggak kita rubah. nggak hilangin. Ya. Hmm. Nah, jadi setelah 200 tahun ini kita pengen berkembang. Ya, kita pengen berkembang zawiyah, dan ini juga sesuai dengan mudah-mudahan sesuai dengan doanya Habib Amin. Ahmad ya, Habib Ahmad. bin Muhammad bin Hamzah Alatas ya, supaya mendatangkan kemanfaatan buat seluruh umat. Betul. Doanya begitu. Masya Ya. Allah. Mudah-mudahan, karena Hmm. tadi yang paling menakjubkan buat kita ini adalah semangat beliau. Semangat beliau. Ya, semangat beliau untuk dakwah, untuk menegakkan Iya. risalah baginda Rasulullah. Allah. Nah, kemudian juga sekarang ini dengan kepengurusan baru yang dimotori sama anak-anak muda Iya. ini, ya, yang hebat-hebat. Antum juga masih Allah, muda. Allah, Muhammad, iya, Masih masih muda. muda. Alhamdulillah. Karena gini Masih definisi muda tuh, Iya. ya kalau masih berpikir masa depan, Ah. ya Jadi itu masih nggak lihat muda. umur. Nggak lihat Iya. usia. Pikirannya yang muda. Akhirnya ke depan. Nah, Kalau iya. mikirnya ke belakang, Walaupun itu- orang tua walaupun tapi masih orang mundur tua. ke belakang. ya, walaupun muda Muda masih masih tetap mundur ke belakang, sebenarnya udah tua. juga. Tua, benar. Ya. benar. Jadi di sini kita dapat semangat dengan apa nih, para Pengurusan syabab yang ya, baru. kepengurusan yang baru. Kapan tuh mulai dibentuk yang baru itu? Bulan Juli bulan kemarin. Juli ya, Bulan Juli Juli 2021. Oh, baru banget. Baru sekali Iya. waktu itu Baru. Habib Abdurrahman bin Syekh meminta kita datang ke rumah beliau karena almarhum Habib Isa bin Ahmad Alatas meninggal karena beliau ketua umum yang periode sebelumnya meninggal di bulan Desember 2020. Selama 6 bulan itu dicari pengganti. Prof masih di situ yang sebelumnya? Apa baru masuk? Prof? Anak baru masuk. Baru masuk. Baru masuk. Ya. Nah, sekarang kita tadi karena sekarang banyak pemuda nih, ya. Nah, jadi kan visinya lebih jauh ke depan, Baik. ya. baik. Jauh Progresif. lebih ke depan, progresif dan sederhana. Iya. Ya. Iya. Jadi moto visinya itu zawiyah, Zawiyah mendunia. Iya. Jadi visi kita simple sekali. Simple. Zawiyah mendunia. Nanti kita Zawiyah. jelasin Iya. apa sih sebenarnya zawiyah mendunia tuh. Begitu. Kalau Habib Salim di situ jadi apa Habib Salim? Iya, jadi Ana memang di situ sebagai wakil sekretaris. Wakil sekretaris. Wakil sekretaris. Jadi ketika bulan Juni, kalau nggak salah. Sebelumnya sudah di situ juga belum? Enggak, Ana Baru 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 juga. semua jadi. Baru semua. Baru semua. Baru Mungkin semua. pengen semangat baru, guys. Semangat baru.
Jadi ketika sekitar bulan Juni atau bulan Juli, Ana ditelepon oleh akhina Al Habib Hasan bin Umar Habib, Ana diminta sama Habib Abdurrahman bin Syekh untuk mimpin zawiyah. Ana bilang, ayo kita dorong. Ana insya Allah, Ana sebelum diminta, insya Allah Ana di belakang. Gitu. Kita ada di belakang, Ana bantu dengan apa yang kita bisa. Gitu. Akan bantu full 100%. Apa yang kita bisa, kita bantu. Alhamdulillah sampai sekarang ya kita intinya kalau prinsip hidup Ana kan khairun nas anfa'uhum linnas. Artinya kita bisa bermanfaat dimanapun. Gitu. Sekarang ya alhamdulillah mudah-mudahan bisa bermanfaat di zawiyah, memberikan terutama ketika bikin zawiyah channel itu luar biasa gitu. Oh gitu. Luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena ide kita awalnya dengan Proposin juga, ingat ya bro, kita kepengen zawiyah ini nggak bermanfaat buat masyarakat sekitar aja. Iya kan, nggak bermanfaat mungkin masyarakat Jakarta Barat misalkan. Tapi bisa nggak zawiyah ini manfaatnya buat yang lebih luas? Iya. Yang lebih luas, mungkin masyarakat di Jakarta, mungkin Jabodetabek, mungkin di Indonesia. Di luar Jawa. Tercetuslah ide membuat zawiyah channel sampai sekarang seperti ini. Yang Ana kaget gitu pertama kali Ana lihat zawiyah channel ada podcast kan, yang kita tahu nih mungkin juga pemirsa di rumah tahu Habib Ahmad bin Hamzal Attas, siapa yang nggak tahu, pasti mereka para pecinta Rasulullah, para pecinta habaib pastinya tahu zawiyah, apalagi setiap Ramadan Malam 27 itu sudah pasti kita itu sholat tarawih berjamaah di belakang sono hasil. Jadi kita benar-benar keberkahannya itu nampak nyata gitu kan. Tapi di awal-awal 2021 di pertengahan gitu Ana lihat, wah ada podcastnya nih luar biasa. Ana langsung ikutin. Betul. Luar biasa. Ya, siapa sih yang kok terbesit langsung bikin podcast? Ini kan Habib Ahmad bin Hamzal Attas kan yang kita tahu gitu. Ya seperti yang Kuitang, betul. Jadi pengurus-pengurusnya masih mengikuti apa yang kita lakuin kan. Jadi baru nih anak muda, wah pastinya siapa nih? Ana juga belum kenal antum kan? Belum. Tapi tahu. Ana kenal antum udah. Tapi Ana tahu. Jadi kita kenal antum. Kita dari 2008 udah lihat beliau. Iya. Ketika lihat, ini kayaknya kenal siapa? Oh, di Zawiyah Channel ini. Itu siapa sih yang pertama kali bisa dakwah? Maksudnya bisa mau bikin nih, bikin YouTube. Iya. Dakwah di sosial media. Dakwah di sosial media. Terus itu gimana kok bisa mau apa ada ininya nggak tuh? Ada perjalanannya nggak tuh? Gimana tuh? Siapa yang bisa jawab? Mungkin Proposin kali. Boleh. Dari waktu. Dari waktu. Iya, sebetulnya gini ya. Alhamdulillah kita dipertemukan. Dipertemukan dalam satu kepengurusan zawiyah. Dan itu tadi pentingnya kesamaan visi. Ya, jadi alhamdulillah ini mulai dari ketum, pengurus, pembina, pengawas, itu kita satu visi. Kita satu visi, kita berdiskusi bersama. Nah, dalam diskusi itu sama-sama tercetus ide untuk bertransformasi. Itu berarti dari pengawas kan dari habaib kita kan? Iya, Habib Hud. Iya. Kita lapor ke beliau Habib Hud. Kita lapor datang. Habib Abdurrahman bin Syekh. Berarti beliau juga itu masih muda. Kenapa? Masih muda. Berpikirannya muda sekali. Betul. Ketika disodorkan ini ada media sosial, mereka tidak ini. Apa gimana? Jadi gini kan, ini kan sebetulnya kita ini didorong oleh rasa tanggung jawab ya. Benar. Ya, rasa tanggung jawab terhadap umat. Kita kepengen umat ini maju. Betul. Kita kepengen umat ini menunjukkan akhlak yang mulia. Nah, sekarang pertanyaannya, sarana apa yang paling sesuai dengan zamannya sekarang? Ya. Nah, ya nggak lain YouTube. Facebook, Instagram, Spotify, TikTok, Snack video, terus apalagi yang belum? Dan 7 Instagram, 7 sosial media kita. Platform ya, 7 platform. Ya, bagi kita itu kan sarana ya. Itu kan sarana. Pesan yang mau dibawa tetap sama dari 14 abad yang lalu. Ya. Cuman caranya, mengedukasinya. Nah, oleh karena itu program di Zawiyah kan utamanya pendidikan dan dakwah. Ya. Nah, sehingga kita punya 3 sayap.
Ya, untuk Saya berjuang ya, saya berjuang untuk mendunia nih ya. Iya, untuk mendunia, untuk mendunia. terbang, Prof ya. Pertama madrasah diniyah. Madrasah diniyah. Ya, kenapa madrasah diniyah? Karena kita menganggap madrasah diniyah ini strategis. Sangat strategis. Ya, untuk mengisi kekurangan pelajaran agama di sekolah-sekolah umum. Baik. Ya, itu satu. Terus Sudah kemudian- jalan Prof itu? Sudah Udah itu jalan, yang paling udah. lama. Itu yang paling lama. Paling Ya. lama. Nah, kemudian kita buat juga lembaga dakwah dan bahasa Arab. Oh, lembaga dakwah dan Ya, bahasa. LDBA LDBA, Zawiyah, Zawiyah. lembaga dakwah dan bahasa Arab Zawiyah. Itu program sekarang apa memang sudah lama? Ini relatif baru. Ini baru. Iya. Iya, ini baru. Sebelumnya itu belum terstruktur, belum Belum ada terlembaga. lembaga. Oh, tapi sudah ada. Tapi sudah ada Oke. cikal bakalnya. Nah, ini sekarang Cikal kita buat menjadi terlembagakan. Jadi lembaga dakwah dan bahasa Sarap Arab, Zawiyah. Zawiyah. Dan sekarang kita ngadakan kursus online bahasa Arab. Antusiasnya gimana? Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Kita juga ngadakan lomba gasidah, Gosidah Oh. insyad gasidah. sudah luar biasa banyak yang pesertanya juga mendaftar. banyak. Peserta. Alhamdulillah. Iya. Nah, ini semua dalam rangka syiar. Iya. Untuk mendukung kedua ini, madrasah diniyah dan lembaga dakwah dan bahasa Arab, kita buatlah sarananya. Sarana. Nah, yaitu Zawiyah. Zawiyah. PR-nya ya. Channel. Iya, PR-nya Iya. untuk publikasinya. Publikasinya. Program. Luar biasa, luar biasa. Terus sudah dari mulai kapan tuh mulai tercetus? Zawiyah Channel itu grand launching kita 25 September 2021. Itu sangat terkonsep sekali ya. Iya. Maksudnya ada studionya luar biasa. Alhamdulillah. Itu tadi Alhamdulillah. karena berpikir bersama, Iya, ide berdiskusi kolektif. bersama, Iya. bergerak bersama, jadi sesuatu yang tadinya nggak kepikir, Jadi pikir. Jadi kepikir. jadi kepikir. Jadi memang kalau Alhamdulillah. Prof Husin juga bilang, jadi kan kita rapat intens tuh Habib. Luar biasa. Rapat. Kita kadang seminggu sekali, kadang seminggu 2 kali. Pernah juga seminggu 3 kali kita rapat. Nah dari rapat-rapat itu memang idenya tuh liar gitu. Oh, Ada aja luar muncul biasa. ide Iya, liar. ide macam-macam. Anak muda kalau Wah, bilang, ide- liar. idenya liar. Maksudnya idenya liar Betul. tuh kadang-kadang yang nggak terpikirkan gitu. Ah, Tapi ah. ya kadang-kadang kan kita memang dibatasi dengan hal-hal yang Iya. kita batasi. Nah kalau ngobras itu sendiri memang muncul kata ngobras itu dari kita rapat meeting Bertiga. sore. Iya. Zoom bertiga. Oh. Kita rapat bertiga sore jam 5 atau setengah 5 Anda masih ingat? Kita rapat tentang lagi pembangunan studio nih belum Oh, jadi studio. Kita belum punya Belum program jadi. apa nih. Tapi gitu. Zawiyah Channel udah mulai kita gaungkan, udah Tapi mulai. sudah lagi bangun studio. Lagi bangun studio. Lagi mulai. Lagi Jadi mulai. sarananya udah mulai dibangun. Udah mulai Udah mulai dibangun. doang, cuman kan kita bingung ini mau diisi apaan. Nah, ada Oke, studio oke. mau diisi apaan. Tiba-tiba ini muncul. Nggak tahu gimana, tiba-tiba ngobrol bareng. Ngobrol bareng di Zawiyah. Ngobrol Ngobrol bareng di Zawiyah. Ngobras. Nah, tiba-tiba tercetus ngobras pakai Z. Oh, udah. Udah. Kita catat tuh gitu. Ketuk palu jadi Ketuk tuh palu ngobras jadi. sampai sekarang. Nah. Jadi dari obrolan itu bertiga ya berkembang sampai sekarang. Nah, Yang alhamdulillah terinspirasi penerimaannya bagus. dari kata ngobras, tercetus juga majelas. Majelas. Nah, majelas ini kalau tadi kan ngobrol bareng di Di Zawiyah. Zawiyah. Kalau majelas ini konsepnya offline. Offline. Nah, kita singkatan dari Majelis Majelis Ilmu, dan Adab Zawiyah. Luar Ya. biasa. Nah, jadi kita memang kepengen supaya Zawiyah ini jadi semacam apa ya? Hub ya. Center ya? Center, iya, center dari keilmuan. Iya. Dan menjadi role model ya buat Role model. mereka juga ya. Iya. yang- Ya yang tadi berdakwah. membawa berkah dari Habib Ahmad. bin Muhammad Gini bin juga Bim, Hamzah. kalau kita lihat orang-orang tua gitu habaib-habaib itu kan kumpulnya di Zawiyah. Iya, betul. Habaib besar dulu kan. Nah, kita kepengen juga mengembalikan itu lagi. Bim. Luar Sejarah biasa. itu mau kita kembalikan melalui apa? Melalui lembaga dakwah Lembaga tadi. dakwah. Jadi itu dengan para habaib dengan berkumpul. modernisasi ya. Dengan modernisasi. Iya, Begitu. modernisasi Jadi kita lagi luar susun biasa. program bikin semacam ya networking atau Networking hub hub atau di apa. jaringnya. Tapi intinya adalah gimana Zawiyah tempat kumpulnya para ulama, para habaib, bersilaturahmi, bertukar pikiran, tukar ilmu dan lain sebagainya. Padahal pengurus-pengurus kan nggak tinggal di itu ya rata-rata ya. Enggak di Zawiyah. Beliau di Bogor. Enggak. Beliau di Bogor. Bogor di mana? Di nih? Bogor. Di Bogor di Tanah Baru. Oh di Tanah Baru. Tanah Baru. Mana di Empang Bogornya? Iya, nggak jauh. Nah jauh. Sekali angkot. Sekali angkot. Kalau Akhi di Condet. Condet. Ana di Cipinang Muara. Jadi yang di Alasan. situ Yang di masjid itu ada Habib Muhammad bin Hasan Al Jufri. Beliau yang ketua harian dari dulu. dari beberapa periode beliau udah ketua harian. Lalu ada juga yang menjaga Zawiyah juga Habib Abdurrahman Al Munawar. Munawar. Iya. Dia masih ada. Pekojan masih. Beliau yang terus konsisten untuk menjaga Zawiyah untuk terus bisa pagi siang malam tuh ramai lah Zawiyah. Prof, tapi bagi waktunya gimana tuh Prof? Antum dari Bogor terus ada acara juga Iya.
itu tadi sebetulnya kan komunikasi kan sekarang udah Bisa via gampang Zoom, semua ya, bisa via Zoom. Yang paling penting tadi bahwa di antara pengurus itu kita punya kesamaan visi, punya semangat. Nah, kalau Ana sih rasa dengan semangat, insya Allah lokasi jalan ya. Semuanya jadi gampang. Kalau misalnya Ana dari Bogor cari waktu, alhamdulillah sih ada aja. Ada nggak sih waktu khusus gitu untuk rapat atau gimana? Ada ya? Ana ada hari Sabtu yang pasti. Karena Sabtu kita kumpul. Sabtu kan kosong. Kita kumpul, dan banyak kan podcast di hari kita bikin hari Sabtu. Di hari Sabtu, iya. Nah juga setelah kalau Ana di sela-sela selesai tugas di kampus, ya Ana urus. Prof, kampus di mana? Ngajar di Darmaga. Oh, Ya, IPB. Di IPB. Oh, ya. IPB, Masya Allah. Ngajar. Jadi ini bagian dari, kalau Ana sebagai aparatur sipil negara, bagian dari pengabdian pada masyarakat. Pengabdian masyarakat. Luar biasa. Jadi memang kita bertemu Prof Husin di Zawiyah itu sebelumnya bukan di Zawiyah pada pertemuan kita sebenarnya. Oh, bukan ada. Bertemunya dengan Prof Husin kita itu di Robito Alawiyah. Beliau kan sekretaris umum di Robito periode sebelumnya. Amizen sebagai ketua umum, beliau sekretaris umum. Nah, kita dipertemukan waktu itu di Robito. Jadi sudah menjalin hubungan Bang dengan Prof Husin di Robito. Sudah ada chemistry di Robito. Ya, luar biasa. Di Robito. Ini kita ada dihubungin sama Atotis. Atas. Walaupun ini sedikit banyaknya ada atasnya. Atas. Selamat Hari Ibu kemarin. Selamat Hari Ibu pas kemarin kita lihat, Masya Allah. Luar biasa. Habib Abdullah posting Umi-nya. Kita pun langsung teringat Umi kita. Alhamdulillah, Masya Allah. Jasa orang tua. Terus Prof, ini yang Ana tanya nih. Ini Zawiyah kan tadi luar biasa ya visi misinya, dari atas sampai bawah sama gitu kan. Kalau ada dalam membangun ini nih podcast atau media-media dakwahnya, kira-kira ada hambatan halangan nggak? Kita pengen tahu nih mereka ini semua juga. Hambatan insya Allah pasti ada ya. Pasti ada. Karena salah satunya. Karena kalau kita percaya ya, jangan berharap kemudahan kalau nggak berani ngadepin kesulitan. Ya, itu kan janji Allah ya. Innamal usri yusra. Jadi ini Habib Muhammad, Habib Salim, Masya Allah, nggak khawatir ya dengan mau bangun studio, dananya dari mana? Ternyata alhamdulillah umat bantu. Jadi studio itu studio gotong royong. Studio gotong royong. Studio wakaf. Ya, studio wakaf. Kita terus juga ketemu kru-kru yang luar biasa. Iya, Masya Allah. Ada Sony, ada Fauzan, ada Bayu, ada Bang Anto, ada Toyib juga waktu itu. Bang Toyib ya. Bang Toyib nggak pulang-pulang waktu di studio. Ngebangun. Ada salah satu kru kita nih bilang kan, kenapa dia mau jadi kru Zawiyah? Dia bilang gini, Bib, Ana lupa siapa waktu itu, cuman dia sempat bilang ke Ana begini, salah satu di antara kita. Dia bilang begini, Bib, Ana nggak bisa ada di depan. Maksudnya dia nggak bisa berdakwah, dia nggak punya ilmu. Tapi insya Allah Ana dengan di belakang layar, Ana juga dapat pahala dakwah. Iya, betul. Insya Allah ente dapat pahala. Ana bilang begitu. Ngalir pahalanya insya Allah. Amin. Pasti. Itu yang bikin kita tuh semangat untuk tim-tim kita ini luar biasa. Ya luar biasa, makanya Habib Umar, Habib Salim, ada Prof. Juga apalagi kemarin dengar juga yang podcastnya sama Prof, luar biasa. Tentang fisikal, filosofinya, agama, luar biasa. Luar biasa. Itu mudah-mudahan ini semakin bermanfaat. Amin. Makin orang pada lihat, pada tahu. Amin. Jazakallah khair. Terus misi ke depan selain supaya bermanfaat untuk semua, apa nih? Rencananya apa lagi nih? Rencana sih sebenarnya Zawiyah nih sudah punya plan besar ke depan. Itu salah satu plan besar ke depan adalah kita ingin bangun rumah tahfiz. Rumah tahfiz Quran. Kita kolaborasi dengan rumah tahfiz yang terbesar di Kendari. Kita sudah komunikasi juga, tapi ini masih dalam konsep dan juga salah satu ide besar kita ingin pondok pesantren, tetapi itu masih dalam konsep. Yang paling dekat adalah rumah tahfiz. Insya Allah rumah tahfiz. Jadi kenapa tercetus ide rumah tahfiz? Karena memang kekhawatiran kita terhadap orang yang
sudah menjauhi Al-Quran. Oh. Udah menjauhi Al-Quran. Kita tahu bahwa anak-anak muda sekarang rata-rata main handphone, tapi kita isi juga handphonenya dengan Zawiyah Channel. Nah, itu untuk mengkanter mereka-mereka. Nah, sekarang juga kita mau bangun untuk anak-anak lulusan SMA itu tahfiz Quran, insya Allah. Itu salah satu binaannya juga binaan dari Prof. Husin juga semua. Nah, jadi kita punya 2 wakil ketua umum yang istimewa dan memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda. Satu, wakil ketua umum 1 adalah Profesor Husin. Wakil ketua umum 2 adalah Habib Ahmad bin Muhammad Al-Atas. Habib Ahmad bin Muhammad Al-Atas. Habib Ahmad, ketua Maktab Daimi. Orang Jadi itu yang kemarin ya. yang kemarin ya. Jadi 2 wakil ketua umum kita ini yang punya latar belakang berbeda. Tapi luar biasa, Masya Allah, visi misinya untuk Zawiyah tuh sama. Padahal satu frekuensi, padahal latar belakangnya berbeda. Beliau profesor fisika, Habib Ahmad bin Muhammad ini latar belakangnya agama, dakwah. Beliau juga adalah salah satu ahli nasab. Tetapi bisa satu frekuensi kalau lagi rapat. Kadang-kadang bisa kalau anak sama Akhi Salim sama nih. Pria sosmed. Jadi satu frekuensi udah. Kembar beda 4 tahun. Jadi pasti sama frekuensi kita. Nah, kalau Prof. Husin sama Habib Ahmad ini luar biasa. Jadi bisa satu frekuensi untuk membangun Zawiyah. Jadi mungkin program terdekat kita adalah tahfiz Quran, insya Allah. Luar biasa ya. Apa namanya? Zawiyah ini luar biasa. Prof, yang Ana mau tanya sama Prof nih ya. Ini kan alhamdulillah nih. Kita duduk ada antum Habib Umar bin Salim Muhammad bin Umar. Muhammad bin Umar atas, Habib Salim bin Umar atas, Profesor Husin. Ini kan habaib nih luar biasa ya. Mereka kan yang dengar Habib taunya udah dakwah. Pandangan Prof gimana sih tentang habaib, tentang Rasulullah, cucu Rasulullah SAW yang luar biasa ini di berbagai profesi ada. Kayak antum, alhamdulillah seorang profesor fisika lagi. Yang orang habaib Al-Atas kan luar biasa. Jadi nggak terbesit sama orang-orang yang tahu nih bahwa seorang Habib itu ternyata kan ada juga ahli. Itu bagaimana? Biar mereka tahu seperti ini. Itu gimana? Ya memang semua berangkat dari ini ya, dari paradigma ya, dari cara pandang ya. Dari cara pandang sebetulnya kan semua ilmu, mau ilmu agama, VG, faraid, dan cabang-cabangnya itu semuanya itu datang dari Allah. Dari Allah. Ya, melalui risalah dari baginda Nabi. Nah, itu adalah ilmu-ilmu yang datang dari langit ke bumi. Tapi ada juga ilmu Allah yang datangnya dari bawah. Ya, ilmu Allah yang datangnya dari dibangun berdasarkan pengalaman orang. Ya, berdasarkan apa orang cari tahu, ya. Nah, itu tadi yang ilmu-ilmu dasar tadi yang kita sebut nih, sains gitu lah ya. Ya, kayak fisika, kimia, biologi yang ada di SMA deh. Fisika, kimia. Nah, kita harus berpandangan bahwa itu semua ilmu Allah. Jadi nggak bisa dibedain antara ini ilmu agama, ini ilmu dunia. Tidak, karena semua ilmu itu datangnya dari Allah dan semua ilmu itu menjadi sarana dakwah buat kita kan, ya. Seperti Ana bicara misalnya tentang alam. Yang dibicarakan alam itu ciptaan siapa? Allah. Ciptaan Allah. Ya, kalau kita mau mengetahui kebesaran Allah, caranya gimana? Ya pelajari alam yang diciptakan sama Allah dan itu ilmunya ada di ilmu-ilmu yang didapat dari bawah tadi tuh yang dibangun dari bawah. Nah, subhanallahnya ya luar biasanya ternyata ilmu-ilmu itu bersambung sama yang dari atas. Iya, jadi ibaratnya nih kalau Anda suka ibaratkan apa? Kalau ilmu Allah, ilmu yang dari langit ini seperti petir. Nah, yang ilmu yang tadi Anda sebut, ilmu-ilmu dunia deh ini ya. Ini seperti pohon tumbuh. Kan nanti kan satu saat ketemu ya kan. Nah, itu yang luar biasa yang Ana rasakan tuh luar biasa. Dan jadi kenapa profesor itu ambilnya ilmu fisika?
Seneng gitu, Prof. Kan ya, Prof, kalau iya. habaib kan rata-rata. Iya. Ini kan dakwah, Iya. pesantren apa dari keluarga apa di mana tuh? Ambil fisika emang dari dulu dari kecil demen apa gimana? Fisika kan tahu Dari- sendiri, Prof. Masya Allah, Dari kali-kali kecil. X kali apa gimana? Ya, kan aduh. beda. Anda nyerah. Ah, Nah, itu dia. sama. Itu gimana tuh, Karena- Prof? Dari kecil ya Ah. senang dari SMP. Dari Ya, SMP. dari SMP terprovokasi sama guru. Oh, terprovokasi Akhirnya juga. masuk. Iya, Gara-gara provokasi provokasi juga. jadi prof. Untung bukan aneh yang provokasi. Tapi itu semua kan fardu kifayah ya. Fardu Iya. kifayah. Ada yang fardu ain, Iya. ya seperti anak mesti belajar wudhu apa semuanya itu Iya, kan iya, fardu ain. Ada juga yang apa fardu kifayah. Nah, adanya ilmu fisika itu kan harus suka atau nggak suka, harus diakui semua teknologi yang ada sekarang. Ya kalau kita bisa kita podcast sekarang, ya Kenapa? ini pakai mic, Iya. terus ini nanti disambung ke pakai wifi Iya. dan lain sebagainya, itu semua berasal dari Fisika ilmu dasar. ilmu dasar fisika. Iya. Ya, nah, jadi sekarang kalau misalnya Muslim nggak mau terjun ke fisika, ya khawatirnya kita semua Terbelakang gitu. bukan terbelakang. Kalau fardu kifayah kan kalau nggak ada yang mau ke sana, kita semua dosa akhirnya. Oh. Iya kan? Jadi Nah. iya. Nah, jadi memang gini, ini luar biasa ya. Kalau menurut Ana nih, fisika itu adalah sarana dakwah yang benar-benar luar biasa ya, terutama buat milenial. Apa tuh, Dos? Apa tuh? Salah satunya apa? Sarana dakwahnya. Seperti apa? Ya, contohnya misalnya, kenapa wudhu harus pakai air? Nah. Ya. Jadi pembahasannya lebih detail air, lagi nih. air itu kan subhanallah ya. Allah ciptakan air di bumi ini di suhu sekarang nih, suhu 25-30 derajat, itu kan bentuknya air. Air. Ya bayangin kalau misalnya Allah ciptakan di suhu segini nih, bentuknya es, kita nggak ada. Ya. Kenapa bentuk air itu dalam suhu seperti sekarang ini bentuknya cair? Ya karena secara teknis itu karena bentuk zat air itu sendiri memungkinkan untuk cair dalam suhu yang 25. 25 sampai 30 derajat. Ya. Kemudian air ini itu punya satu sifat yang namanya sifat polar. Ya. Nah, sifat polar ini yang menyebabkan dia bisa ngebersihin, ya, dia bisa ngebersihin. Terus juga kalau kita minum, haus hilang. Nah, satu aja kalau Allah rubah, ya, tiba-tiba Allah berkehendak air ini nggak jadi polar, ya, air ini nggak polar, ya, kita semua selesai. Iya. Ya, jadi sedemikian agungnya ciptaan Allah itu dengan hanya sekedar menjadikan air ini punya sifat polar, ya, nanti di YouTube bisa Dicari. Apa itu sifat polar. Polar. Ya. Nih satu SKS nih. Berasa kuliah jadi. Iya, Karena satu sama SKS Prof nih. kita. Ngobrol Ya, fisika jadi. Ya, jangan skip ya, Iya. tonton aja. Lanjut. Terus juga air itu suhunya 25 sampai 30, kena muka seger. Masya Allah. Ya kan bayangin kita nih muslim dikasih kesempatan seger 5 kali. 5 sehari. kali. Masya Ya, Allah. segar, pikiran jadi Fresh. fresh lagi. Itu baru dari wudhu. Iya. Ya, belum yang Yang lain. lain, Mandi. belum lagi ibadah Sunnah. Puasa. Iya, puasa. Iya. sunnah. Iya benar. puasa, bayar zakat. Orang ada yang bilang, ngapain sih kita disuruh bayar zakat 2,5%? Itu kan capek-capek kita yang nyari, Kerja, yang kita nyari. yang kerja, kita Harus nyari dikeluarin. terus mesti dikeluarin. Ternyata riset sekarang Ada risetnya. nunjukin bahwa memberi ya itu manfaat sekali buat otak. Iya, Luar betul. biasa. Itu ada riset. Betul. Memberi itu Memberi manfaatnya. manfaat sekali buat Ada otak. efek kebahagiaan. Ada efek Ada kebahagiaan. efek kebahagiaan. Betul. Ya. Jadi memang di awalnya mungkin rada-rada susah, tapi begitu pas dikeluarin, ya, nah itu mungkin ada apa nggak tahu deh dopamin atau Iya, apa. dopamin. Berarti benar ya, benar kata Rasulullah. Allahumma sholli. Apa namanya? Sembuhkan penyakit kalian dengan sedekah. Sedekah. Betul sekali. Iya, karena efeknya ke otak. Nah, ini Wah, sainsnya nih. Ini Sedekah. sainsnya tadi hadisnya. Hadisnya baca. Masya Allah. Iya. Ayo, dau Biasa. marbakum bisadaqah. Nah, Kan begitu. betul. Sembuhkan penyakit-penyakit kalian dengan sedekah. Luar Ya, biasa. jadi Habib Abdullah, Hmm. kita nggak pernah tahu ya
apa sebetulnya alasan Allah memerintahkan ini, memerintahkan itu. Betul. Ya. Karena Yang kita diajarin pasti ada hikmahnya. Nah, Ada hikmah. dengan ilmu pengetahuan itulah kita bisa mengetahui apa hikmah di balik itu tadi. Iya. Ya, Luar seperti biasa. tadi kenapa harus pakai air? Iya. Iya. Coba bayangin kalau misalnya wudhu mesti pakai parfum kan. Waduh, Iya. wangi semua ya. Wangi semua repot, licin, klimis. Muka kita klimis. Atau pakai susu. Enak. Muka Ya, tapi kita cukup klimis. pakai air. Pakai Ternyata air. air punya sifat-sifat yang Iya. luar biasa. Nah, Sumber kehidupan air itu ya. Sumber kehidupan. Allah menciptakan segala sesuatu dari ini. Dari Terus- air. Terus- Jadi ada yang boleh nih ya tambah dikit. Iya, Siapa? boleh. Jadi orang tadinya nyangka ya unsur utama kehidupan tuh matahari. Oh, Ya, terus disangkanya kehidupan matahari. Tanpa matahari nggak bakal ada kehidupan. Ternyata Allah ciptain di dasar laut ya yang paling dalam yang sinar matahari Nggak nggak bisa tembus. masuk, Nggak bisa tembus. ya. Tapi di situ ada air, ada kehidupan. luar biasa. Ya, nah itu jadi kan dari ilmu pengetahuan tadi, dari sains, dari ilmu-ilmu yang orang bilang dalam tanda petik ini ilmu dunia. Nah, bisa menjelaskan ya betapa besarnya Keagungan Allah. keagungan ciptaan. Dan apa Ciptaan namanya Allah. sungai yang ada di dasar laut itu ternyata sudah diceritakan dalam Al-Qur'an. Iya, betul. Kita tahunya di Al-Qur'an. Masya Allah. Iya. Sains lah yang membuktikan. Yang membuktikan. Luar Nah, jadi biasa. kalau Anda boleh lempar pertanyaan sekarang kan, Ah. Iya. berarti penting nggak sains? Oh, Sangat penting. Sangat penting. Untuk lebih mematangkan, Iya. memantapkan lagi bahwa Cuman- apa yang kita peluk ini betul. Karena kita memang karena dulu Prof kita masuk ke IPS, Ikatan Pelajar Santai. Nah, Jadi kita ilmunya ilmu-ilmu sosial. Nggak bisa tuh yang ilmu-ilmu itu, Bi. Sains. tapi nggak apa-apa kita Iya. wakilkan kepada Wah, profesor. Ya, profesor aja. mudah-mudahan. Yang repot-repot. Tapi insya Allah mudah-mudahan setelah ini. dari podcast Iya. ini Ah. ada yang Yang terinspirasi. terinspirasi. Tapi anak rasa Betul. juga banyak juga. Betul. Nggak hanya IPS juga. Oh iya. Nah, pasti ada juga pelajar-pelajar yang Tapi- giat. Iya, Tapi paling nggak ada. podcast ini bisa membuktikan bahwa habaib itu beragam. Baik itu Betul. beragam. Habaib itu bukan Tidak bisa cuman pukul rata semua. Nggak, Bukan wah, pukul rata. tidak, Ada yang iya. profesor yang Iya, perguruan betul. tinggi yang kerjaannya itu cuma meneliti gitu. Ada yang di bidang sosial, ada yang anak Hukum. pengajar Tapi sehari-hari. ada satu kesamaan dari semuanya. Semuanya harus punya fungsi dakwah. Dakwah. Iya, betul. Itu yang tidak Betul. bisa dihilangkan Penting, oleh Nggak habaib. bisa dihilangkan. Itu kan. Menjid kita, Menjid kita. kenapa? Berdakwah. Dakwah. Anak pernah ketemu satu orang ketika itu anak naik kereta api berangkat ke mau Habib Soleh Tanggul dulu. Cerita dulu. Jadi anak naik kereta ekonomi biasa. Kan dulu ada dengan asongan apa Iya, segala macam. macam-macam lah ya. Karena dia lihat anak pakaian begini, ditanya, antum Habib ya? Wah, pada selaman semuanya. Selaman semua nih pada asongan. Anak tanya, ente belajar, anak belajar. Guru anak ada. Habib. Jadi kepala asongan itu Oh, ternyata Habib. Habaib. Bangsanya Al-Munawar apa gitu. Sebentar Beb, sebentar. Datang tuh Habib. Oh, Dia minta doa. Ente di sini, anak di sini, anak jadi apa namanya dia? Yang koordinir lah begitu. Tapi dia baca tuh Latif Al-Hatta, Oh, Masya Allah. Al-Haddad. Jadi dimanapun itu habaib pasti visi Pasti misinya misi itu. dakwah. Dakwah. apapun kegiatan. Sama Bib, kayak anak kuliah umum, Ah, anak kuliah ilmu komunikasi di UI. Tapi ya karena jiwa anak ngerasa nggak tahu ya ada darah yang mengalir darahnya jid kita Rasulullah mungkin. Allahumma shalli wa sallim. Anak merasa bahwa aktivitas anak harus dakwah. harus ada dakwah. harus Ada dakwahnya. Di samping anak mengajar, anak selalu tuh. Antum Ada dosen satu- di Anak di ada beberapa perguruan tinggi luar biasa. swasta di Jakarta. Ilmu politik juga. Iya, Masya Ada Allah. habaib di semua. Ada Ini semua. harus dibuka nih Iya. paradigma. Iya. Habaib itu Setuju. sesuatu yang harus ini enggak semuanya punya. Beragam ya. Beragam. Ya enggak? Iya. Tolong di ini jadi semuanya luar biasa menempati posisi Kemarin masing-masing. sebelumnya juga ada yang pemuda tersesat kan di sini juga. Oh iya. Itu kan satu contoh dari Iya, habaib iya, juga. itu Bib. juga. Jadi bukan pemuda tersesat, pemuda tersesaat. Oh, tersesat. Iya. Dia tersesatnya ke jalan yang benar. Oh, ke jalan yang benar ke Iya. sini. Dia balik-balik gitu. Itu kan berarti kan Iya. menunjukkan lagi bahwa kita ini beragam gitu. Jadi Prof, sekarang anak mau tanya, jadi ada motivasi nggak kira-kira untuk anak sekarang supaya pengen tuh belajar ilmu fisika tuh? Bagaimana? Kan orang kalau dengar fisika, itu bagaimana apa? Aku garu-garu. Fisika. Ya pertama sebetulnya dihilangin dulu rasa takut itu tadi. Oh, Iya. harus ada cinta ya. Cinta Harus dulu. ada cinta dulu. Benar. Iya. Apa sih yang membuat kita mencintai sebetulnya- fisika?
fisika itu sebetulnya kita setiap hari fisika. Oh. Ya. Setiap hari fisika. Setiap hari kita fisika. Coba kalau jalan. Jalan kita mau seimbang kan? Ya, Ya, betul. Fisika. Fisika. Ya. Kita naik sepeda pada bisa nggak naik sepeda? Oh, Bisa, insya Bisa Allah. kan? Pasti. Goes, Prof. Sepeda, Sering Itu goes. udah praktekin fisika tuh. Oh gitu. Iya, kita jalan. Nah, cuman kan subhanallah, Allah ciptain otak ini ya tanpa kita harus tahu teorinya, kita bisa prakteknya. Prakteknya. Nah, yang Anda pelajari itu teorinya. Teorinya. Ya, teorinya. Kenapa orang bisa jalan naik sepeda lurus seperti begitu ya? Nah, itu teorinya ya. Padahal prakteknya sih semua orang udah Udah bisa. Udah tahu. Ya. Jadi ilmu-ilmu dasar seperti begitu itu pertama jangan dibuat jadi momok. Jangan buat jadi momok. Ya, itu sesuatu hal yang menyenangkan, ya. Dan buat Ana mungkin salah ya. Buat Ana sama pentingnya dengan ilmu agama. Ya, dalam batas-batas tertentu ya. Iya, iya. Dalam batas-batas tertentu itu sama pentingnya dengan Ilmu agama. ilmu agama, ya. Kenapa? Karena kan perintah pertama Allah ke manusia ya Iqra kan. Iqra. Ya, artinya perintah pertama ke Rasulullah, Iqra, itu sama juga perintah untuk semua kan, semua Iya. umatnya. Semua umat Nabi kan. Nah, Iqra apa? Ya membaca semuanya, termasuk juga membaca alam. Dan yang paling penting udah terbukti bahwa dalam 100 tahun terakhir ini ya, karena sedemikian pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan tadi, sains ya, dan kita lihat sekarang teknologi juga Berkembang ya. makin berkembang pesat. Salah satunya adalah YouTube. Iya. Nah, YouTube ini kan akhirnya sekarang karena berkat tadi sains, ya YouTube ini menjadi sarana dakwah yang luar biasa. Nah, pertanyaannya sekarang kita mau memanfaatkan atau tidak. tidak? Jadi bisa nggak kalau kita bilang begini, ilmu-ilmu sains yang tadi Prof bilang itu pasti bersumber semuanya kepada ilmu agama atau Al-Quran semuanya di situ. Bagaimana? Jadi tadi Al-Quran itu turun berupa wahyu kan, ya. Orang berusaha dari bawah, ya. Orang berusaha dari bawah mendapatkan pengetahuan. Ternyata pengetahuan itu ada juga Ada di Al-Quran. ada di Al-Quran. Bayangin gini, zaman Rasulullah dulu kan ada ayat yang mengatakan jangan engkau mengira bahwa gunung-gunung itu diam, Iya. padahal dia bergerak seperti awan. Sahabat waktu itu dugaan Ana ya nggak paham maksudnya laksana awan itu seperti Awan. apa. Ya. Tapi udah ada kan di Quran kan? Iya. Saat itu kan diimani, Mm-mm. percaya karena kan la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yakin. Ya, mereka orang-orang bertakwa, mereka yakin bahwa ini adalah sesuatu yang hak, yang benar. benar dari Allah. Cuma nggak kebayang gunung Uhud ya Bergerak seperti awan bagaimana? Sains yang menjawab. 1400 tahun kemudian baru tahun 1950-an orang paham bahwa gunung itu bergerak di atas lempengan magma, lempengan tektonik. Ya. Nah, berarti yang diisyaratin sama Quran betul adanya. Nah, cuma tadi Anda bilang ilmu itu semua datangnya dari Allah. Iya. Ya. Bahwa yang menemukan itu bukan orang yang beriman kepada Allah itu hal lain. Ya. Tapi rata-rata juga banyak kan yang profesor muslim, Banyak. penuh muslim. Justru sains modern yang cetusin pertama kali muslim. 1000 tahun yang lalu. 1000 tahun yang lalu Iya. ya. Luar biasa. Nah, jadi itulah tadi. Jadi muslim ini juga hanya 150 tahun, 200 tahun lah yang setelah wafat baginda Nabi. Wow, Itu di kota Fes di Maroko itu udah berdiri universitas pertama di dunia. Muslim. Dan yang mendirikan itu perempuan, Fatimah Al-Fihriyah. Ya. Jadi bayangin perubahan yang dibangun oleh Rasulullah itu hanya dalam waktu 200 tahun. 200 tahun itu dalam lingkup sejarah sebentar. Iya. Ya. Tapi udah bisa membuat perubahan yang signifikan ya. Yang sangat signifikan. Rasul sendiri kan dakwah cuma 13 tahun. Iya, 23 23 ya, 23 juga yang 12 tahun kan 11 tahun ya di Mekah,
Iya. 11 tahun ya, umur 53 kalau nggak salah ya. Dakwah ya. Ya. Jadi 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ya. Tapi ya karena beliau membawa risalah dari Allah, ya memang perubahan. Pesat ya. Iya. Jadi nggak ada orang, menurut hemat Anda, nggak ada sejarawan yang menafikan bahwa dunia modern sekarang itu diinisiasi utamanya oleh muslimin ya. Nah, cuma pertanyaannya Semua sekarang, mengaku itu ya. rasanya sih nggak ada yang akan menentang ya. Karena banyak hal yang sekarang ini seperti rumah sakit lah. Rumah sakit itu yang pertama kali berdiri di Baghdad. Ya. Alat-alat bedah sekarang itu ada seorang ilmuwan muslim, Al-Zahrawi, itu menemukan hampir 200 instrumen bedah. Hampir 100 masih dipakai sampai sekarang. Yang dipakai sama apa nih? Dokter-dokter bedah. Dokter-dokter bedah. Iya. Nah, cuman pertanyaannya, triggernya apa tuh bisa begitu dia? Nah, itu tadi, inspirasinya datang dari Al-Quran. Ini nggak sedikit juga ya profesor-profesor tuh yang non muslim jadi dapat hidayah gara-gara dia mendalami ilmu sains. Ada juga. Wah, ternyata ada di dalam Al-Quran ini. Iya, betul. Masuk Ya, gitu ya. tapi sekali lagi, Allah yahdi may yasha ya. Allah Ada juga yang memang udah di depan matanya nih kebenaran, tapi Allah masih belum berkehendak. Prof, boleh kita minum dulu Ya, Masya Allah, ya. Boleh. Satu. Ini bijus ini Oh, Masya Allah. Untuk menambah lebih kita semangat nih. lagi kasih. Bidara jus. Ini dari daun bidara, Oh, Masya dari Allah. madu, aman dibacain ayat-ayat ruqyah. Oh, Masya Allah. Anda baca minum ya? Minum betul. Bidara jus. Ini Ana rasanya min. Min. Wah, luar biasa. Ini apa nih? Ekstra. Bijus. Wah, ini ayatnya lebih banyak nih. Ekstra. Sepertinya begitu aja lebih banyak. Ya, Santu salam. bilang dibacain ayatnya itu lebih Segar. semangat minumnya. Benar. Seger sekali. Jadi Ana ini Dapatkan di ABD Store. ABD Store. ABD Store. Luar biasa. ABD Store. Iya. Jadi luar biasa nih pembicaraan benar-benar ilmiah. Juga sains Iya. juga ada Al-Qur'annya. Jadi Luar memang biasa. kalau boleh tambah sedikit lagi, Boleh, jadi boleh. Muslim itu harus jadi pembaru ya. Pembaru. Jadi. yang apa? Agent of change. Agent of change. Anda teringat bahasanya Habib Abdullah, smart umat. Smart umat. Nah, itu cocok. harus itu. Iya. 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 Benar. Smart umat itu harus kita gaungkan. Ini Harus kita Zawiyah juga. gaungkan. Zawiyah nih, ini pembaharu nih. Iya, Kalau Zawiyah. habaib Iya. yang di mana yang ada kita. Iya. Tapi Amin. baru channel ada channelnya luar biasa. Insya Allah. Mudah-mudahan terus berkembang. Amin. Nambah Insya Allah. orang lihat dan Iya. manfaat untuk orang. Manfaat. Luar biasa. Insya Allah. Luar biasa Habib. Kita ini pengennya memang gitu ya. Kalau habaib tuh bagaimana caranya bisa manfaat buat Bisa umat, manfaat. Betul. bisa diterima di umat. Iya. Tapi terus berjuang. Namanya perjuangan itu melelahkan. Melelahkan, ada rintangan. Ada rintangan. Sedikit Beb, Ana tambahin tentang rintangan. Silahkan. Iya, Allah. jadi Ada bisa- rintangannya insya Allah. sangat, Habib. Ada, sangat. Jadi di saat kita membangun Zawiyah Channel ini, itu kontroversi dari kalangan Habaib sendiri banyak sekali. Ada, ada. Ngapain ada TikTok? Nama besar Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Al-Atas masuk ke TikTok. Tetapi ternyata akhirnya mereka kita kasih penjelasan dengan secara baik bahwa visi misi kita adalah seperti ini, itu akhirnya menerima. Tetapi banyak orang yang terutama mungkin habaib-habaib yang nggak bersosial media ya, itu ngapain nama besarnya Habib Ahmad atau apa gitu. Tapi akhirnya kita kasih penjelasan dan ternyata beliau mendukung 100%. Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Jadi makanya Kenalkan dulu. kita punya program juga Safari Zawiyah. Luar biasa. Kita kunjungi seluruh majlis taklim, seluruh yayasan, seluruh ormas Islam di Luar biasa. Jakarta khususnya nih, Jabotabek lah ya, untuk menjelaskan bahwa visi misi kita nih apa sebenarnya. Kita bukan sekedar cuman mau ada di TikTok, bukan. Kita bukan mau tampil di Instagram, tapi kita punya misi yang lebih besar dari itu. Luar biasa. Nah, yang kita sebut Zawiyah Mendunia. Luar biasa. Nah, jadi mendunia tuh bukan kita mau ada di Hadramut juga atau kita mau ada di Amerika, bukan. Banyak orang Zawiyah maksudnya apa sih, mau ada di Amerika mendunia? Oh bukan. Zawiyah mendunia itu maksudnya adalah
kita ada di setiap sudut kehidupan manusia di Indonesia khususnya. Luar Jadi biasa. kita buka handphone ada zawiyah, kita ke Pekojan ada zawiyah, kita kemana-mana ada zawiyah dengan adanya sosial media. Tapi kayaknya sekarang udah mulai. Udah mulai itu dia. Jadi bukannya kita mau ada di Amerika, bukan. Jadi gini, TikTok ada zawiyah. ada zawiyah. Jadi kita bisa mendunia. Karena kita sudah bicara suka bicarain gitu. Kalau kita mau mendunia dengan kondisi sekarang ini sangat mudah. Yang pertama ada aliran semangat dari atas kepala sampai kaki, dari kaki sampai kepala. Harus ada aliran semangat hidup kita. Jangan males, jangan cuma rebahan aja. Yang kedua ada aliran wifi. Ya. Kalau ada semangat dan wifi bertemu mendunia antum. Kayaknya kalau di sains lagi ketemu lagi dari fisika. Itu wifi kan sains. Iya, luar biasa. Wifi kan sains. Semangat ini kan giroh kita, passion kita. Kita mau ngapain sih hidup di dunia, lahir umur 1 hari itu kita mau ngapain tuh? Nah semangat itulah yang bisa buat kita mendunia dan ditambah aliran wifi. Murah wifi sekarang per bulan. Nggak mahal. Jadi dengan antum malam-malam buka laptop, antum bisa safari virtual, antum bisa sekolah virtual sekarang dengan wifi. Jadi cukup. Jadi banyak orang yang belum bisa menerima kata-kata zawiyah mendunia ini. Tapi dengan seiring berjalan waktu, pelan-pelan mereka menerima kata-kata ini. Sampai beberapa masyarakat sekitar, Pekojan dulu kayaknya halusinasi nih zawiyah mendunia. Tapi kita sekarang kalau kemana-mana, kalau ngelihat Ana atau ngelihat Habib Muhammad, zawiyah mendunia. Semua orang Zawiyah mendunia. Oke, dapat gitu. gitu. Jadi sukses ya. Udah dapat brandnya, udah dapat. brandingnya kita dapat terhadap itu. Mungkin Propusin juga kalau ketemu orang, wah zawiyah Walaupun mendunia. nggak kenal, kita nggak kenal tiba-tiba ngelihat zawiyah mendunia. Oh, Ya, iya. jadi alhamdulillah Mendunia. itu kita udah bisa bermanfaat. Jadi mendunia ini adalah kata-kata yang sangat mudah menurut Anda. Berapa bulan dari awal ini? Kita 2 bulan baru. Aktifnya kita Oktober ya. Aktifnya biasa. grand launching September, mulai aktif kita Oktober. Luar biasa. Nah, tapi kita tetap sadar ya bahwa untuk melangkah lebih lanjut itu nggak bisa zawiyah sendirian. Nggak bisa, betul. Ya, kita harus Tepat. melangkah bersama. Ibaratnya begini, Habib Abdullah. Kita punya 1 kaki. Kita cuma bisa lompat-lompat. Iya, Allah kasih 2 kaki, kita bisa lari. bisa lari, bisa jalan, Ya bisa kan? lari ya. Nah, oleh karena itu tadi zawiyah juga punya misi lain, itu kita kepingin terbentuk jejaring. Ya, terbentuk Kolaborasi. jejaring, kolaborasi ya antara Zawiyah Channel dengan Habab. Habab dengan Nur Mustafa. Nurul Mustafa. Mustafa dengan dengan pegiat dakwah, Habib. pegiat dakwah yang Dengan lain. lembaga maupun dengan tokoh. Tokoh. Ya. Karena tadi Ana jadi terinspirasi kalau tadi Habib Muhammad bilang Ana latar belakang pendidikan sekuler, Ustadz Ahmad pendidikan agama. Bisa ketemu bareng. Bisa ketemu bareng karena kan yang dibangun sama Rasulullah dulu juga begitu kan. Iya. Sahabat itu kan masing-masing punya Latar belakang Profesi berbeda ya. ya. latar belakang berbeda. ya. Bagaimana Sayyidina Umar, Iya. Sayyidina Abu Utsman. Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abdurrahman bin Iya. Auf. Sayyidina Ali. Itu semua beda-beda latar belakangnya. Tapi karena kesamaan berpikir, Iya. kesamaan melangkah, Kesamaan dipersatukan tujuan dipersatukan oleh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bisa ngubah dunia. Bisa ngubah dunia. Betul. Rasulullah mengubah dunia, Bro. Mengubah. Sangat mengubah dunia. Iya. Jadi memang ini luar biasa ya. Makanya ketika Ana ada lihat antum tuh waktu kemarin di Nurul Mustafa, Iya. kayak Ana kenal nih. Siapa nih? Iya. Ternyata Ana sudah ikuti dia. Iya, iya. Pas Alhamdulillah. bakal ngasih tahu. Iya, betul. Romantiknya Ana Zawiyah Channel. Makanya pas Habib Muhammad Iya. Muhammad bin Umar Muhammad. bilang, Bib, Ana mau podcast. Wah, ahlan masalah. Ayo kita jalan bareng-bareng. Langsung beliau nerima dengan Jalan bareng. 100%. Kita siarin Iya, karena siap. kita lihat Habib Ahmad bin Hamzah Al-Atas Iya. girang banget. Masya Dan Allah. alhamdulillah kebukti keberkahan di Ana juga luar biasa. Alhamdulillah. Antum juga Alhamdulillah di kita juga. Jadi jazakallah khair, kita Masya bisa Allah. Termasuk kolaborasi. ini juga Beb, termasuk para habaib yang kita undang gitu, habaib-habaib yang kita undang di podcast. Mereka bilang ini ya mereka menyambut gitu, Menyambut. bahwa Zawiyah tuh bertransformasi, berubah menjangkau yang lebih kalangan anak-anak muda
bahkan manfaatnya juga bukan buat Zawiyah aja, buat kita ini juga manfaat zahir batin. Betul. Zahirnya ya kita berkah, batinnya kita dipandang sama Habib Ahmad bin Hanbal atas. Paling kagak kan gitu, ada ikut andil dakwah di situ, bantuin. Besok-besok kalau ada apa-apa kan Habib Ahmad tinggal lihat, oh Abdullah sini kan bisa begitu gitu. Ya nggak? Itu mudah-mudahan antum juga nih semuanya yang lihat, yang nonton apa semuanya share, like, karena kita yakinin itu setiap apapun yang diniatkan, apalagi tadi ya kita meneruskan 200 tahun yang lalu daripada visi misinya itu, kalau kita share, kita like, kita kasih ke kita punya anggota aja nih, kan punya apa namanya grup. Kita sebar aja. Oh, ada yang baru nih, sebar. Yang baru nih, sebar. Cari lagi. Itu luar biasa. Walaupun kita nggak ketemu, nggak duduk, dari kita jauh, tapi insya Allah tidak akan dilupakan oleh Ahmad. Amin. Begitu. Jazakallah khair, Prof. Ini sebenarnya pengen waktunya lama-lama. Cuman ternyata memang sudah apa itu quotes dan klosetnya benar dong kalau mau. Udah berapa lama? Lihat nih. Udah 1 jam, ternyata kita nggak bahas 1 jam. Tapi sebelum ditutup, biasanya Habab ini minta ada kata-kata mutiara. Pertama dari Habib Muhammad dulu nih, kasih mutiara yang bagus. Mungkin kepada seluruh sahabat Habib Abdullah bin Ja'far Assegaf, mungkin Ana punya kasih satu pesan, follow your passion. Ikuti passionmu, ikuti semangatmu untuk menjalankan sehari-hari, kehidupan sehari-hari. Karena kalau dijalani kegiatan antum tidak dijalani dengan kesenangan, itu nggak mungkin bisa menghasilkan atau nggak bisa menciptakan sebuah karya yang besar. Jadi senangi dulu, ikuti passionmu, ikuti semangatmu, begitu. Mungkin itu Habib. Dari follow your passion. Habib. Baik, kalau dari Ana, kata-kata yang paling sampai sekarang Ana pegang Habib, yaitu tadi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat, dan itu juga yang Ana ingat perkataan dari Abah Ana Walid Habib Umar Muhammad Al-Atas. Dia bilang, Lim, jangan berpikir kalau kita mau berbuat sesuatu jangan mikir macam-macam dulu, maksudnya jangan pikir duit, jangan, nanti mikirnya bermanfaat dulu buat masyarakat. Jadi kalau kita berpikir buat masyarakat, nanti yang mikirin Allah, katanya. Luar biasa. Anda bilang gitu, Pak. Iya, nanti Allah yang mikirin. Jadi jangan kita berharap dari manusia, berharapnya dari Allah. Jadi kayak kita sedekah misalkan, kalau kita ngasih orang, tapi kita berharap balasan dari dia paling kita ngasih 1.000, dia ngasih 1.000 lagi. Paling balas 2.000, tapi Allah kan janji 10 kali, 70 kali, gitu. Ada bilang 100 kali dan lain sebagainya. Jadi itu tadi, ketika Anda berbuat sesuatu, khairun nas anfa'uhum linnas. Dan Anda kepengen jadi orang yang sebaik-baiknya manusia. Masya Allah. Dengan cara bermanfaat buat manusia. Smart umat. Jadi smart umat. Jadi ada tambahan. Ikutin Habib Abdullah bin Ja'far. Anda tambahkan sedikit. Jadi matematika manusia dengan matematika ilahi berbeda. Kalau matematika manusia 1 tambah 1 2. Tapi kalau matematika ilahi 1 antum melakukan sebuah kebaikan diganjar 10 bisa 70. Jadi 1 tambah 1 jadi bisa 10 kalau matematika ilahi. Tak terbatas. Jadi 1 tambah 1 2 kalau matematika manusia. Jadi jangan berhitung. Dengan Allah nggak usah hitung-hitungan. Bersedekah nggak usah hitung-hitungan. Ada sainsnya tuh. Kok bisa 1 Itu dia. Ini 2 jam lagi. Ini 2 jam lagi nih. Pasti itu. Pasti itu. Ada sainsnya. Iya. Tapi boleh sekalian apa namanya? Klasik statement dari Prof. Husin. Iya, memang biar bagaimanapun juga kan kita ini sekarang mau menjalankan risalah dari Nabi kita ya. Yang tadi kita udah sepakat bahwa baginda Rasulullah itu adalah pengubah dunia. Betul. Pengubah jalannya sejarah. Betul. Peradaban. Kalau bisa kita sebutnya minaz zulumati ilan nur, dari gelap jadi terang benderang ya, sehingga kita sekarang bisa duduk di sini, bisa podcast, bisa bersilaturahim tanpa bertemu fisik tapi bisa bersilaturahmi juga dan lain sebagainya. Itu mau nggak mau harus kita nisbatkan awal perubahannya itu dari risalah yang dibawa oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Nah, yang mungkin yang harus kita ingat terus bahwa Rasulullah itu diutus wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, artinya itu bukan cuma Rasulullah aja yang harus jadi rahmatan lil alamin, tapi umatnya semua yang mengikuti risalahnya itu juga harus menjadi
rahmat bagi alam semesta. Bagi Jadi alam rahmat ini kan juga nggak terbatas kepada yang beriman aja, yang muslim aja, ya, yang Allah belum memberikan hidayah, ya saudara-saudara kita yang non muslim, Ya. itu juga harus mendapatkan rahmat dari apa? Dari kita, karena rahmat yang diturunkan Allah lewat baginda Nabi itu nggak terbatas buat Betul, semuanya, betul. ya kan? Nah, jadi mungkin buat generasi muda, ya kalau boleh berbagi gitu ya, bahwa kita harus memantapkan diri bahwa saya ya sebagai seorang muslim yang berserah diri kepada Allah, misi utamanya itu adalah menjadi rahmat Bagi seluruh alam. buat seluruh alam, ya. Nah, implementasinya tadi khairun nas anfa'uhum linnas. Bagaimana cara bermanfaatnya? Nah, itu tadi follow your passion. Follow your passion. Ya, mau Masya jadi Allah, ini di akhir closing. Ya. Itu Mau dirangkum. Di akhir. mau Masya jadi Allah. mau jadi ahli hukum, Mau jadi ahli hukum. mau jadi ahli komunikasi, Iya. mau jadi ahli dakwah, Dakwah. mau jadi ahli fisika. Itu tafadhol semua. Tapi tetap ingat bahwa tugas kita itu menjadi rahmat buat sesama, menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Artinya udah perfect Masya Allah. apa yang disampaikan sama baginda Nabi itu udah Iya. Sempurna. sempurna benar-benar. Masya Luar Allah. biasa. Ya. Jazakallah khair, terima kasih banyak Masya Allah. Profesor Habib Terima kasih. Salim Muhammad. Marhaba. Luar biasa, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan saat ini menjadi manfaat Amin, juga, amin. sesuai apa misi-misi daripada Zawiyah dan Iya. Habab. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala naungi kita dengan keberkahan. Amin. Niat kita, Amin. niat-niat kita terusin lagi sampai nanti cucu-cucu kita juga terusin Ya, lagi. amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Alamin. Saya Habib Abdullah bin Ja'far Segar mengucapkan jazakallah khair. Terima kasih banyak sudah mau datang, mau hadir. Kita cuma bisa ngundang, nggak bisa jamu. Mudah-mudahan Allah balas. Amin, semuanya. amin, 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 Antum semuanya. Amin. Sekian dari saya Abdullah bin Ja'far Segar. Kita berada di Haba Podcast. Ngobrol sesaat, semoga bermanfaat. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ini ada sedikit ori. Jadi nanti insya Allah dapat satu-satu. Coba Oh. ini.